Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Sebastian Zain. NIM saya adalah 192111199. Saya dari kelas 19 3A 04 ingin mempresentasikan dampak penyalahgunaan narkoba untuk tugas karakter building. Pertama, latar belakang narkotika atau narkoba adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis. Narkotika atau narkoba dapat menimbulkan efek samping menimbulkan daya rangsang sementara itu menurut Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan yang berasal dari tanaman dan akan memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Saat ini, bahaya dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Hal ini karena narkoba merupakan zat yang memberi dampak positif dan negatif pada kesehatan. Seperti yang diketahui, terdapat beberapa jenis obat yang termasuk ke dalam jenis narkoba. Narkoba pada obat-obatan dimanfaatkan karena memiliki efek yang menenangkan pasien selama tidak berlebihan. Efek kecanduan diakibatkan penggunaan dan pengawasan profesional oleh masyarakat awam. Kecanduan akibat pemakaian narkoba tanpa pengawasan profesional kerap kali dilakukan oleh masyarakat. Hal ini karena pemakai memiliki keinginan untuk menggunakan narkoba demi mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Kesenangan sementara inilah yang membuat banyak masyarakat yang tidak berhenti memakai narkoba sehingga jumlah pemakai narkoba masih tetap tinggi hingga saat ini. Lanjut ke tren penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat luas. Secara umum, narkoba dapat mengubah hidup seorang pelajar SMA dan membawanya pada keburukan. Seorang pelajar SMA sudah sepatutnya menjalankan tugas sebagai seorang pelajar dengan belajar semampunya dan aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan lainnya. Tetapi nyatanya, pelajar-pelajar yang menyalahgunakan narkoba untuk hal-hal rekreasional tidak dapat menjalani hidup sebagaimana semestinya. Salah satu cerita nyata berasal dari seseorang berinisial R. R mengaku pernah menggunakan narkoba saat duduk di kelas 2 SMP. R sudah mulai mencicipi narkoba ini saking parahnya. Seiring berjalannya waktu, R mengaku sudah pernah mencoba semua jenis narkoba. Penggunaan narkoba olehnya sampai pada suatu waktu ketika ia berhalusinasi sangat parah, sampai dirinya ketakutan dan tidak berani melihat orang lain. Dari cerita R ini dapat dilihat bahwa orang-orang yang mengonsumsi narkoba akan menjalani hidup yang sangat sia-sia, hanya menghabiskan waktu untuk berhalusinasi, bukan untuk bersosialisasi dan berkontribusi kepada masyarakat. Narkoba dijadikan sumber kenikmatan yang pada akhirnya akan menjadi senjata makan tuan. Isu berdasarkan pemberitaan beberapa media massa, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia cukup tinggi dan tidak hanya sebatas di kota-kota besar. Hasil penelitian Depsos tahun 1985 menunjukkan hal yang berbeda dengan stereotip yang ada karena banyak pengguna yang berasal dari kota kecil maupun menengah dan bukan hanya berasal dari anak-anak kelas atas maupun keluarga yang berantakan. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lama dengan dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksana Inpres 6/1971 dengan tugas mengkoordinasi pengawasan obat. Penggunaan narkoba dianggap merupakan bagian dari gaya hidup modern seperti halnya kehidupan malam seperti disko, pub, night club, atau bar. Yang mengadopsi gaya hidup barat, penggunaan akurat mengenai angka yang pasti pada tahun 1971 diperkirakan terdapat 2.000-3.000 kasus tergantungan obat yang dirawat di beberapa rumah sakit Indonesia. Marijuana
alkohol, barbiturat, sedatif, dan obat penenang menjadi populer di kalangan remaja di Indonesia tanpa ada kontrol hukum. Pada tahun 1984, Depsos memperkirakan bahwa terdapat 80.000 pengguna narkoba di Indonesia. Pada tahun 1990-an muncul penggunaan narkoba jenis amfetamin yaitu ekstasi dan syabu-syabu. Akhir ini juga muncul kembali heroin dalam bentuk putau dan meningkatnya penggunaan narkoba jenis ini dengan cara disuntikan. Upaya pencegahan narkoba. Upaya preemptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif seperti pendidikan atau pengajaran dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminologen dan kejahatan narkotika sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku norma hidup bebas narkoba. Yang kedua, program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan di mana program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka tidak tertarik untuk menggunakannya. Program ini juga program pengobatan. Program ini adalah program yang ditunjukkan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakai narkoba sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Program yang keempat, program ini disebut juga upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Yang kelima, program yang ditunjukkan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan distribusi narkoba. Tantangan dalam upaya pencegahan narkoba. Secara geografis, Indonesia mempunyai garis pantai yang sangat besar yaitu 85.000 km perbatasan laut yang terbuka ini yang membuat Indonesia menjadi rawan penyelundupan narkoba. Secara geografis, letak negara kita ini juga dekat dengan daerah penanaman dan produksi opium yaitu wilayah segitiga emas dan bulan sabit emas. Usaha keras untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di negara tetangga terutama Thailand dan Malaysia, Singapura juga akhirnya mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional. Secara geostrategis, kepulauan Indonesia adalah lalu lintas angkutan manusia dan barang antar Asia dan Australia. Indonesia juga berada di jalur lalu lintas Samudra Hindia dan Pasifik yang ramai dilewati armada perdagangan internasional. Hal ini juga yang membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba oleh sindikat narkoba internasional. Secara demografis, karena penduduknya terbesar keempat di dunia, jadi Indonesia pasarnya potensial buat pemasaran gelap narkoba. Secara sosial, ekonomi, dan politik, bangsa Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis multidimensi. Di samping itu, bisnis narkoba memberikan keuntungan yang menjanjikan. Situasi seperti ini membuat posisi Indonesia rawan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, modernisasi dan penyebaran gaya hidup modern. Gaya hidup konsumtif, hedonis, kemajuan komunikasi, informasi, dan globalisasi mendorong orang untuk meniru gaya hidup modern. Di antaranya menikmati hidup singkat ini sepuas-puasnya dengan mengkonsumsi narkoba. Situasi instabilitas politik, lemahnya suatu sistem pemerintah, lemahnya penegakan hukum yang sudah membudaya serta turunnya moralitas dan kepercayaan masyarakat merupakan situasi dan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kesimpulan dari sini adalah
Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada akhirnya narkoba hanya akan menghancurkan masa depan, sehingga dibutuhkannya pihak ketiga seperti kepedulian orang tua, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah yang bisa membina masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba. Terima kasih telah mendengarkan selama ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.